Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku rezeki kefahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran 4, indahnya berbagi. Sebagai umat muslim, tentu kita pernah mendengar kata zakat. Tahukah kamu bahwa makna yang terkandung dalam zakat itu sangat mulia? Marilah kita belajar tentang zakat di pelajaran PAI ini. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok kita sehari-hari, bisa beras, gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya. Adapun jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1 sok atau sekitar 2,7 kg atau 3,5 liter dari setiap orang. Adapun waktu mengumpulkan dan membayar zakat fitrah ini adalah semenjak awal bulan Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri dilaksanakan. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat yang pertama, beragama Islam baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari usia bayi sampai usia lanjut atau tua. 2. Mempunyai harta benda atau penghasilan yang cukup baik untuk makan atau untuk kebutuhan sehari-harinya. Hal ini karena orang tua juga ikut menanggung zakat fitrah dari anak-anak mereka. 3. Bayi yang dilahirkan dan hidup setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau dilahirkan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. 4. Bayi atau orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau meninggal dunia sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat mal. Zakat mal ini juga bisa disebut sebagai zakat dari harta yang kita miliki, maksudnya mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang telah kita miliki apabila telah sampai pada nisabnya. Nisab adalah harta yang telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu dalam 1 tahun. Setiap harta kekayaan yang wajib dizakati mempunyai ukuran atau jumlah yang jumlahnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syarat-syarat wajib zakat mal. Beragama Islam, balik dan berakal, harta tersebut masuk dalam harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun dan harta tersebut adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Jenis-jenis zakat mal. Perhiasan emas dan perak yang disimpan selama 1 tahun, hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan. Silakan perhatikan tabel berikut ini baik-baik. Orang yang berhak menerima zakat, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. Perhatikan ayat berikut beserta terjemahannya baik-baik.
Orang yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu orang fakir, orang yang hidupnya sangat sengsara dan kekurangan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah amil zakat atau orang yang mengurusi zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai membagikannya. Yang keempat, orang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam serta imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu yang bermanfaat untuk agama, bukan untuk maksiat, dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya. Yang keenam, fisabilillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang untuk keperluan dan kepentingan agama Islam. Mereka yang berjuang untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang dalam proses mencari ilmu di tempat yang jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan dalam proses pembiayaan. Hikmah berzakat: membersihkan harta yang kita miliki serta membersihkan jiwa kita dari sifat rakus, tamak, dan kikir. Membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan dari segi ekonomi. Melatih diri untuk mempunyai jiwa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama manusia. Mendorong setiap manusia agar bertanggung jawab dan jujur atas harta yang dimilikinya. Memberikan peringatan bahwa harta kekayaan yang ada pada diri manusia hanyalah sebuah titipan dari Allah. Cukup sekian materi kali ini. Jika ada salah kata, Mem Diva mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Sekian dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.